ibu muda gelapkan puluhan motor. Positif COVID-19 jalani swab sampai 13 kali. Relawan isolasi mandiri di tangki air. Kompas Pekalongan hari ini hadir dengan beragam informasi penting dan menarik, baik dari Pekalongan maupun sekitarnya. Selain ketiga berita tadi, berita tentang pemilik villa di Guci yang merugi karena harus tutup selama 4 bulan dan berita lainnya akan mengisi Kompas Pekalongan hari ini. Saya Nisa Sayuta, inilah Kompas Pekalongan selengkapnya di Kompas TV Independen Terpercaya. Terdesak kebutuhan, seorang ibu muda nekat menggelapkan belasan sepeda motor milik orang lain. Tersangka mengelabui para pemilik motor dengan berpura-pura meminjam lalu memindah tangankan motor itu ke orang lain. Teni Oktania Likasari, ibu muda yang masih berumur 30 tahun, warga Wanarejan Selatan, Kabupaten Pemalang, dibekuk aparat kepolisian karena terbukti melakukan tindak pidana penipuan. Tersangka saat berada di Mapolres Pemalang hanya tertunduk lesu menyesali perbuatannya. Teni dalam aksinya selalu meminjam sepeda motor kepada para korbannya dalih untuk berangkat bekerja. Ia beberapa kali membayar sepeda motor yang dipinjamnya beralasan menyewa kepada para korban. Karena membayar, banyak korban yang percaya kepada tersangka, padahal sepeda motor yang dipinjam digadaikan. Setiap sepeda motor Teni gadaikan dengan uang senilai 2,5 juta sampai 3 juta rupiah. Di hadapan petugas, Teni mengaku menggelapkan sepeda motor dengan modus awal disewa, beralasan karena kebutuhan ekonomi. Sebagai single parent yang menghidupi 2 anaknya, pelaku yang bekerja sebagai karyawan koperasi itu mengaku kekurangan uang untuk kehidupan sehari-hari. Tadinya memang saya kan memang nyewa motor sendiri karena motor saya dijual. Motor dijual. Awalnya memang benar gitu, seperti itu. Memang benar, Tapi kok jumlahnya sampai belasan? Terus kan dari pertama terus habis nyewa saya pakai sendiri, terus saya butuh uang, tak gadein, terus nyewa lagi. 12 sepeda motor yang digadaikan oleh pelaku kini sudah diamankan di Mapolres Pemalang. Kapolres Pemalang, AKBP Roni Tri Prasetyo, menyerahkan kembali sepeda motor kepada para korban. Salah seorang korban mengaku senang karena sepeda motornya sudah kembali karena hilang sejak 1 bulan yang lalu. Dia langsung, saya mintakan ini motor harus dikembalikan, kalau enggak saya besok langsung laporan ke Polres kan. Dia bikin surat pernyataan bahwa dia itu menuliskan bahwa dia siap membayar besok, kalau tidak dia akan diproses secara hukum. Dia tanda tangan, saya pun ada saksi semua. Ditunggu sampai pagi nih, dia malah udah nggak ada di rumah. Akhirnya saya langsung bikin laporan ke Polres. Alhamdulillah langsung ditangani cepat sekali, langsung satu hari langsung ketangkep di TNI. Sementara Kapolres Pemalang AKBP Roni Tri Prasetyo menjelaskan bahwa pelaku Teni sudah melakukan aksinya sejak Maret 2020. Salah seorang korban berani melapor ke polisi hingga akhirnya petualangan tersangka berhenti karena dibekuk petugas. Dilakukan aksinya sejak bulan awal tahun 2020 dan alhamdulillah sampai saat ini sudah kita temukan semua sekitar 12 unit kendaraan. Ada kemungkinan korban lain dan selain 12 unit ini karena mungkin sampai saat ini sementara masih belum, kita terus melakukan pengembangan yang ada dan hari ini juga kita juga secara simbolis untuk memberikan kepada pihak korban. Untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya, tersangka kini mendekam di balik jeruji besi, rumah tahanan Polres Pemalang. Ia dijerat pasal 378 tentang penipuan dan penggelapan dengan ancaman hukuman maksimal 4 tahun penjara. Ari Himawan, Kompas TV, Pemalang. Polres Pekalongan Kota, Polda Jawa Tengah menggelar lomba bongkar pasang tenda pantau pada Rabu siang. Lomba yang dilaksanakan di halaman Mapolres itu dimaksudkan untuk menggugah kesiapsiagaan anggota Polri di semua polsek jika terjadi bencana yang membutuhkan pendirian tenda dengan segera. Memasang dan membongkar tenda ternyata tidaklah semudah yang dibayangkan orang. Terbukti saat digelar lomba pasang bongkar tenda pantau di halaman Mapolres Pekalongan Kota, Rabu. Tidak semua peserta bisa segera melaksanakannya dengan baik dan rapi.
Meski tiap regu ada 7 orang personil, namun ada tim dari salah satu polsek yang tampak kesulitan mendirikan tenda. Di saat regu dari polsek lain sudah selesai melakukan tugasnya. Lomba pasang bongkar tenda ini dimaksudkan agar tiap-tiap personil di polsek yang ada di Polres Pekalongan Kota yang terampil. Selain tenda-tenda ini sudah dibagikan merata, jadi jika dibutuhkan segera untuk melayani masyarakat yang terkena bencana, masalah tenda pantau ini bisa segera diselesaikan. Jadi dari harapan kami apabila dibutuhkan tenda ini dalam rangka untuk melayani masyarakat, khususnya untuk penanganan bencana, tentunya akan mendirikan tenda-tenda. Dan saya berharap biar personel bisa mengetahui dan terampil untuk mendirikan tenda secara cepat. Acara ini sendiri diikuti oleh 6 regu dari masing-masing polsek yang berada di Polres Pekalongan Kota. Digelar sebagai salah satu lomba untuk menyambut Hari Bayangkara yang ke-74. Awanegus, Kompas TV, Pekalongan. Peringati Hari Anti Narkoba Indonesia, Kamis pagi Badan Narkotika Nasional atau BNN Indonesia bersama dengan jajaran Forkopimda Provinsi Jawa Tengah memusnahkan barang bukti narkotika dan minuman keras. Dalam pemusnahan tersebut diketahui ada kenaikan sekitar 60% peredaran narkotika di Jawa Tengah pada masa pandemi Corona. 9.000 botol minuman keras, 28 kg ganja, 100 gram sabu serta 500 butir pil ekstasi Kamis pagi dimusnahkan di halaman kantor Gubernur Jawa Tengah. Ribuan barang bukti narkotika dan obat terlarang serta minuman keras yang dimusnahkan tersebut hasil dari operasi yang dilakukan Badan Narkotika Nasional Jawa Tengah bersama dengan jajaran kepolisian sejak Januari hingga bulan Mei. Dengan menggunakan kendaraan berat, ribuan minuman keras dalam kemasan botol dilindas untuk dimusnahkan. Selain itu, barang bukti ganja, pil ekstasi, serta narkotika jenis sabu dimusnahkan dengan cara dibakar dalam tabung insinerator. Meningkatnya peredaran narkotika di Jawa Tengah tidak terlepasnya dari longgarnya pemeriksaan di lajur tol Jakarta menuju ke Surabaya. Untuk itu, Gubernur Jawa Tengah meminta kepada seluruh jajaran kepolisian dan Badan Narkotika Jawa Tengah untuk mengintensifkan pemeriksaan di lajur tol menuju ke Jawa Tengah. Mudah-mudahan dalam peringatan Hari Anti Narkotika Internasional ini kita semua dibangunkan dari tidur, jumlah itu tidak kecil, tadi beliau sampaikan, artinya banyak potensi yang akan terus diserang oleh mereka dan kita selalu waspada. Saya menyampaikan terima kasih pada BNN, kepolisian, seluruh APH yang sudah berkomitmen dan kita mesti menjaga Jawa Tengah secara baik dari bahaya narkotika. Dengan dilakukannya pemusnahan barang bukti tersebut sebagai wujud pemerintah Provinsi Jawa Tengah bersama dengan jajaran Forkopimda Jawa Tengah untuk perang terhadap narkoba. Pasalnya, peredaran narkoba dan obat terlarang di Jawa Tengah sudah semakin masif. Heri Widodo, Kompas TV, Semarang. Positif COVID-19 jalani tes swab hingga 13 kali. Nantikan informasi selengkapnya setelah pariwara berikut ini.